Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama kami Hayam Production dalam program acara kajian dan tanya jawab keislaman bersama Ustadz Abu Kaisyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, kita kembali lagi bersama pemirsa. Semoga kegiatan kita kajian ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa yang menonton kajian ini. Hari ini kita akan membahas doa mustajab Ustadz. Ya, kalau berbicara tentang doa otomatis banyak hal yang akan kita bahas dan menarik. Tentunya apalagi di saat wabah ini, bagaimana kita terus meminta kepada Allah untuk cepat menyelesaikan wabah ini sehingga kita bisa beribadah dengan baik, dengan normal seperti biasanya. Nah, untuk hal pertama yang ingin saya tanyakan Ustadz, dalam doa ini apakah ada adab-adab yang harus kita lakukan dalam berdoa? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Ya, memang dalam berdoa tentunya ada beberapa hal yang disunahkan dan beberapa hal yang menjadi adab. Ya. Jadi beda yang disebut dengan adab, mana yang disebut dengan sunnah, begitu ya. Adab ini memang sepertinya tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang hal itu, tapi dengan dalil-dalil umum, maka para ulama beristimbat tentang adanya adab dalam satu ibadah tertentu. Di antaranya adalah doa, dan doa ini merupakan ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Nah, di antara adab dalam berdoa, di antaranya ya, yang terpenting di antaranya yaitu kita awali diri kita dengan wudu dalam keadaan suci, karena kita sedang menunaikan ibadah, yaitu namanya doa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa kita memakai pakaian yang terbaik, memakai wewangian dan lain sebagainya. Ini adab karena ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, adab yang lainnya lagi kita disunahkan, ini sunnah, selain adab juga sunnah, yaitu menghadapkan diri kita ke arah kiblat, ya. Menghadapkan diri kita ke arah kiblat. Jadi kalau bisa menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang keempat, ya, itu disunahkan untuk mengangkat kedua telapak tangan, ya. Disunahkan untuk mengangkat kedua telapak tangan. Ini ada dua riwayat, ya. Satu riwayat dari Ibnu Abbas, satu riwayat dari Ibnu Umar. Kalau dari Ibnu Abbas itu mengangkat kedua telapak tangan digabungkan begini, nah, kemudian diangkat setinggi wajah, gitu ya, kira-kira, gitu, atau setinggi pundak, dengan menghadapkan punggung telapak tangan ke arah kiblat, sedangkan badannya ke wajah kita, ke dada kita. Ya. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua ini dari Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma, yaitu dengan menghadapkan Ke langit. Ke langit, ya, yang ininya ke bumi. Begitu. Kira-kira setinggi ini. Ya. Dua-duanya ada riwayatnya. Seperti itu. Ini adab juga sunnah, dan ini salah satu metode, nanti insya Allah kalau ada pembahasannya lagi, ini salah satu cara agar doa kita juga mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang ingin berdoa tanpa mengangkat tangan pun tidak jadi masalah. Tapi apabila doanya ingin segera dikabulkan, salah satu caranya adalah mengangkat kedua telapak tangan. Ya. Ini yang kelima, ya. Kemudian adab yang lainnya lagi, kita disunahkan, selain adab juga disunahkan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW, baik di awal doa, di tengah doa, atau di akhir doa, atau bahkan bisa semuanya diseling-seling misalkan, atau di awal diucapkan sholawat, di tengah diiringi dengan sholawat, dan di akhir ditutup dengan sholawat. Ini akan sangat mudah, nanti insya Allah kita akan bahas juga, itu akan mudah dikabulkannya doa seseorang, begitu. Kemudian adab yang lainnya lagi, ketika kita berdoa, nah ini nanti saya singgung juga dalam pembahasan doa mustajab, kita beristighfar, ya,
di awal doa itu kita memohon ampun, ya. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan kita. Ya, ini juga termasuk adab. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di perut ikan. Nah, tatkala itu beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Ya, subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ya, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal ketika kita mulai doa kita setelah mengucapkan sholawat tentunya. Ya. Nah, ini adab-adab ya ketika berdoa. Kalau bisa berdoa itu diiringi dengan menangis adabnya. Kemudian diiringi dengan kekhusyuan. Ya. Jadi tidak hanya melafadzkan doa kosong dari penghayatan, kosong dari kekhusyuan. Kadang orang sudah terbiasa doa atau berdoa dengan doa-doa tertentu menggunakan bahasa Arab atau yang lainnya, padahal dia nggak paham artinya. Sehingga dia mengucapkan misalkan, katakanlah mendoakan kedua orang tua, ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia ucapkan seperti itu, tapi nggak paham artinya, dan pikirannya malah yang kemana-mana, kurang khusyuk. Lisannya mengucapkan doa, tapi hati dan pikirannya melayang entah kemana. Berarti bukan soal bahasa Arab yang dibacakan, tapi penghayatan. Betul, dia paham apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu. Dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu diiringi dengan menangis. Ilhah itu memohon-mohon, merengek-rengek. Ini salah satu cara ya, adab dalam berdoa, dan masih banyak tentunya adab-adab doa yang lainnya lagi tentunya. Begitu. Oke, itu tadi penjelasan Ustaz tentang adab ya. Jadi ternyata dalam doa juga, dan doa ini termasuk adalah salah satu ibadah ya yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan dari doa tadi kita harus mengetahui adab-adabnya, sehingga dari adab itu insya Allah ada kemungkinan terbesar Allah kabulkan doa-doa kita. Kita harapkan seperti itu. Ya. Dengan menjaga adab, tentunya kalau kita itu, ini bukan analogi ya, tapi takribul faham. Takribul faham itu mendekatkan pemahaman. Kalau misalkan kita ingin bertemu dengan pejabat dengan pakaian compang-camping, kira-kira akan ketemu boleh nggak? Iya. Mungkin nggak boleh juga. Gitu. Kalau kita pakaian sebagus mungkin dan lain sebagainya, dengan tutur kata yang baik dan lain sebagainya, kira-kira ada kemungkinan nggak bisa bertemu? Kemungkinan bisa. Ya, bisa nggak ngobrol? Kemungkinan bisa, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, pakaiannya terbaik, menghadap ke arah kiblat dan lain sebagainya, sebagaimana adab-adab yang telah kita sebutkan tadi, maka kemungkinan doanya akan dikabulkan akan lebih besar. Begitu, karena dia menjaga adab. Nah, lain halnya dengan kita menghadap manusia saja, pejabat pakai celana kolor pendek gitu kan, baju compang-camping, mau masuk ke kantornya pun tidak boleh, bisa jadi. Alangkah lebih baik adab-adab tadi itu ditunaikan semuanya. Hanya kalau dalam kondisi tertentu, Ustaz, ya, dia tidak sempat untuk melakukan itu, tidak sempat memakai wangi-wangian, bajunya masih lesuh. Tapi saat itu dia membutuhkan doa kepada Allah. Ya, bisa jadi. Bisa jadi akan dikabulkan. Nah, kondisi darurat. Kemarin kita sebutkan hadisnya itu, seorang dalam keadaan safar, as'ad akbar, dia dalam keadaan bajunya kotor, belum diganti lagi, sudah mandi, kotor, rambutnya acak-acakan gitu kan. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin memang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan dalam hadis ini dia makan dari makanan yang haram. Oh iya. Gitu. Selanjutnya Ustaz, selain bahas adab, tentunya ada waktu di mana doa itu dikabulkan. Iya, doa waktu mustajab dikabulkan. Doa ini yang paling penting yang akan kita bahas. Waktu-waktu terbaik dalam berdoa itu kapan saja, Ustaz? Itu sangat banyak ya, waktu-waktu mustajab dikabul atau mudah dikabulkannya doa ini sangat-sangat banyak. Ada yang namanya waktu, ada yang namanya keadaan, ada yang namanya tempat. Ya, ada beberapa, ada waktu, ada keadaan, ada tempat. Tapi saya jadikan satu saja. Ya. Secara umum, waktu yang mudah dan sangat mudah dikabulkannya doa yang pertama adalah di waktu sahur, sepertiga malam akhir. Setiap hari, apalagi bulan Ramadan saat ini. Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu sendiri 30 hari atau 1 bulan penuh itu mudah dikabulkannya doa. Karena setan dibelenggu, ya, pintu langit dibuka, ya. Kemudian doa kita sangat
mudah, Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah. Ya, hampir seluruh kaum muslimin, atau kebanyakan kaum muslimin di dunia ini ketika di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Ya, apakah itu ibadah puasa, apakah itu ibadah tarawih atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, kecuali di tahun ini tentunya ini karena ada pandemi dan lain sebagainya. Ya, tapi semoga Allah terus berikan kemudahan walaupun kita harus ibadah di rumah. Kemudian yang pertama tadi di sepertiga malam akhir, waktu sahur. Ya. Kemudian yang kedua itu ketika kita berbuka. Ya, ketika kita berbuka. Ya, berbuka ini juga waktu mustajab yang apabila seorang berdoa, insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga secara umum di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu ketika hujan lebat. Hujan lebat ini pintu langit juga terbuka. Dan orang yang berdoa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, ya, saya sebutkan secara cepat, yaitu ketika di antara azan dengan iqamah. Antara azan dengan iqamah ini waktu mustajab. Ya. Kebanyakan kaum muslimin lalai ini. Antara azan dengan iqamah digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Ngobrol sambil nunggu imam datang atau nunggu iqamah, ngomong sendiri. Padahal Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, hafizahullah taala, beliau pernah ditanya mana yang lebih utama antara adzan dengan iqamah, apakah membaca Al-Quran, berzikir atau berdoa. Kata beliau, setiap waktu itu memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Antara adzan dengan iqamah lebih utama berdoa daripada membaca Al-Quran. Padahal yang dibaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak lebih baik daripada berdoa. Itu antara adzan dengan iqamah. Karena Nabi SAW sendiri bersabda, ya, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak antara adzan dengan iqamah. Tidak akan ditolak artinya dikabulkan. Begitu. Kemudian yang berikutnya, waktu yang mustajab ini ketika seseorang sujud dalam sholatnya. Tapi ini doanya harus diucapkan pakai bahasa Arab tentunya. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa yang lain. Karena sholat ini memiliki hukum khusus tentunya. Ya. Dalam sujud itu waktu yang sangat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi sholat yang paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala sujud. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh yaitu ketika sebelum salam dalam semua sholat wajib, ya, sebelum salam. Makanya setelah tahiyat kan kita disunahkan dengan membaca beberapa doa, ya, yaitu salah satunya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr sampai akhir. Ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan beberapa doa yang lain yang dibaca sebelum salam. Ya, bukan setelah sholat. Kalau setelah salam atau setelah sholat ini ada riwayat dari Imam Tirmidzi yang menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah berdoa setelah sholat fardu. Ya, berdoa sendirian maupun berjamaah tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tapi terdapat hadis Nabi SAW, salah satu doa yang mustajab adalah dubur kulli sholah. Dubur kulli sholah itu maksudnya di akhir setiap sholat. Di akhir itu maksudnya sebelum salam. Sebelum salam. Iya, di akhir setiap sholat itu sebelum salam. Karena kalau setelah salam namanya bukan di akhir sholat, setelah sholat. Iya, kalau dikatakan dubur kulli sholat, yaitu di akhir setiap sholat, maksudnya adalah di akhir sebelum salam. Ya, ini salah satu juga waktu yang mustajab. Ya. Selain itu, waktu yang mustajab adalah antara dua khutbah di hari Jumat. Di antara dua khutbah ini ketika khatib duduk, maka makmum kan disunahkan untuk berdoa. Bahkan khatibnya juga berdoa. Gitu. Doa ini mustajab. Ya, waktu ini waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Nah, selain itu juga pada hari Jumat setelah asar, ya, ada satu waktu mustajab, ya, menjelang maghrib. Kira-kira waktu itu mudah dikabulkannya doa juga. Gitu. Selain itu ada waktu-waktu dan tempat yang lain. Kalau tempat itu misalkan kita berada di Mekah, di Ka'bah, ya, di Multazam namanya. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah.
Nah, di situ kalau kita berdoa insya Allah juga akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa waktu dan tempat yang mudah dikabulkannya doa gitu. Ustaz, ada pertanyaan ini Ustaz. Apa kira-kira yang menyebabkan orang tidak dikabulkan doanya? Misalnya Ustaz, ada kasus di mana dia terus berdoa kepada Allah, usahanya juga untuk mendapatkan doa itu dia lakukan, tapi Allah belum kabulkan doanya. Apakah ini karena dosa yang dia miliki di masa lampau, atau ada hal-hal lain selain dosa itu, Ustaz? Ya. Sebenarnya ada beberapa hal ya. Kalau kita mau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menyebabkan doa kita ini tertunda untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau sisi baiknya adalah Allah ingin menguji kesabaran kita. Satu, gitu ya. Kedua, doa yang kita panjatkan itu belum dikabulkan oleh Allah karena lantaran kita belum siap untuk mendapatkan apa yang kita minta itu. Allah tunda sampai kita siap. Sampai kita siap. Sampai kita siap, gitu. Kesiapannya dari siapa? Kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau Allah berikan sekarang, bisa jadi dia nggak siap, nggak bisa menerima amanah atau apa yang dia minta ketika itu. Gitu. Ketiga, bisa jadi Allah simpan untuk dirinya pada hari kiamat. Kan tidak semua doa itu kita minta sekarang. Seperti doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan untukku di dunia dan di akhirat. Di akhirat juga kebaikan. Kan nggak mungkin doa untuk akhirat dikabulkan di dunia. Gitu. Jadi untuk akhirat tetap akhirat. Minta kepada Allah untuk dimasukkan surga kan nggak mungkin juga terrealisasi di dunia. Begitu. Dan ada beberapa alasan yang lainnya lagi kalau kita mau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya akan dikabulkan, entah itu waktunya kapan, begitu ya. Kalau ada sisi negatifnya, itu sisi negatifnya bukan dari Allah, gitu ya, tapi dari sisi makhluk. Ya, dari sisi makhluk. Artinya, kenapa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Mungkin kita kurang introspeksi diri, mungkin ada yang salah dari doa kita. Pertama, misalnya, kita kurang menjaga adab doa. Kurang menjaga adab doa. Kemudian yang kedua, terlalu buru-buru ingin ingin mendapatkan apa yang kita inginkan nih. Baru berdoa sekarang, pengennya besok dikabulkan atau hari ini juga dikabulkan, kan nggak bisa, gitu. Nggak bisa seperti itu buru-buru. Dia harus butuh proses, gitu ya. Kita mungkin kalau seandainya kita memang, gitu ya, bertawasul atau tawasul syar'i atau kita punya amal soleh tertentu, gitu kan. Kemudian kita gunakan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah untuk dikabulkan segera. Tapi kondisi kita ini kita tidak tahu. Apakah kita ini dalam keadaan mudah beramal soleh, atau amal soleh kita banyak, amal soleh kita ikhlas, amal soleh kita ini benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Atau kita semata-mata menghadap Allah ini dalam keadaan kepepet saja. Berdoanya ketika kepepet. Kalau nggak kepepet nggak pernah berdoa, nggak pernah menyebut nama Allah dan lain sebagainya. Ini kan juga faktor yang mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengabulkan doa seseorang, begitu ya. Kemudian faktor yang lainnya lagi, itu kan, ada faktor dari luar, misalnya dia melakukan beberapa perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bergelimang dosa misalnya. Ya, contohnya makan uang haram yang pernah kita sebutkan. Ya, seperti hadis yang kita sebutkan tadi dan pertemuan yang lalu, bahwa orang yang tengah melakukan safar saja, ya, harusnya kondisinya itu dalam keadaan safar itu sangat mudah dikabulkan doanya. Begitu ya. Tapi ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan kedua tangannya ke langit, tapi dia mengkonsumsi makanan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan dengan yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Bukan ditunda ini, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dirinya bergelimang harta haram. Daging yang tumbuh dari dirinya atau yang tumbuh dalam tubuhnya ini berasal dari harta haram, maka doanya tidak dikabulkan atau sulit dikabulkan. Nah, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lainnya, akan mudah baginya untuk berdoa kepada Allah dan mudah bagi Allah untuk mengabulkan doanya. Jadi ada beberapa faktor seperti ini yang mungkin kita perlu sadari bahwa kesalahan itu pada diri kita.
Jelas kita harus introspeksi diri, kira-kira apa yang membuat doa kita tidak tidak dijawab oleh Allah. Apakah karena kita berbuat dosa atau karena mungkin usaha kita yang juga belum maksimal, Ustaz ya. Betul. Dan juga jangan sekali-kali suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah doa siang malam, berhari-hari, berminggu-minggu belum pula dikabulkan. Nah, itu mungkin ada sisi baiknya. Allah ingin memberikan surprise di waktu tertentu misalnya, yang mana doa itu pas dikabulkannya di waktu itu, bukan sekarang. Dan mungkin dari kesabaran yang misalnya contoh saya Ustaz, saya berdoa untuk mohon keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dikabulkan sampai saat ini dengan usaha-usaha yang sudah saya lakukan. Apakah dengan sabar yang saya lakukan, artinya saya terus menanti tanpa berpikir buruk kepada Allah, apakah dari sabar itu menghasilkan pahala? Iya, jelas. Kesabaran itu akan membuahkan pahala. Karena kesabaran itu Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara menjalankan kesabaran dan juga mengerjakan sholat. Ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang mulia, beliau SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman, semua perkaranya baik. Ya, idza asabatu syarra syakar fahuwa khairan lah. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka bersyukur baik baginya. Nah, wa idza asabatu dharra sabar, fakana khairan lah. Apabila mendapatkan musibah, ujian, cobaan, belum dikabulkan doanya atau yang sejenisnya, maka dia bersabar baik baginya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari hal ini, berarti kesabaran seorang mukmin lantaran dia mendapatkan musibah, ujian atau yang lainnya, itu membuahkan pahala karena dia mendapatkan kebaikan dari kesabarannya. Masya Allah. Kalau nggak dapat pahala, nggak mungkin dapat kebaikan. Begitu. Tapi kadang Ustaz kita melihat di beberapa orang-orang di sekeliling kita, kadang ini tidak semuanya. Kadang kita melihat ada orang dia kaya, hartanya berlimpah, tapi tidak sholat, jarang zakat. Bahkan kalau kita lihat perilakunya, perilaku yang jauh daripada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia diberikan itu, artinya seolah-olah kayak mungkin doanya selalu dikabulkan sama Allah. Dia minta ini, Allah kasih mobil, dia minta rumah, dia minta kekayaan yang berlimpah. Tapi Allah terus memberikan dia kekayaan di dunia. Itu bagaimana kira-kira Ustaz? Iya. Itu ada beberapa tipe manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau dia termasuk orang yang muslim, ya, muslim, maksudnya dia beragama Islam begitu, maka ini bisa jadi istidraj buat orang tersebut, ya. Jadi harta kekayaannya tidak membuat dia semakin taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekayaan yang Allah titipkan kepadanya semakin melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kekayaan ini bukan lagi membawa dia, menuntun dia menuju Allah, tapi menjauhkan dia dari jalan Allah. Nah, inilah yang namanya istidraj. Diberikan nikmat seolah-olah ingin dimuliakan, padahal ingin disesatkan, ingin semakin dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan dalam beberapa ayat, diantaranya Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menguji dia, ya, mengistidraj dia dari arah yang tidak dia ketahui. Dia kira bahwa diberikan harta kekayaan yang banyak, melimpah itu adalah kemuliaan bagi dia di dunia. Padahal ini ingin menjerumuskan dia, Allah ingin menjerumuskan dia dengan cara yang pelan. Ya, diberikan harta kekayaan, tapi harta kekayaannya melalaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang yang benar-benar beriman. Dia diberikan kekayaan, tapi kekayaannya ini digunakan di jalan Allah untuk membayar zakat, sedekah, membantu fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Ya, maka kekayaannya ini semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sangat banyak. Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW mengumumkan ingin perang, langsung diberikan seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Ketika ditanyakan, ya, apa yang kamu tinggalkan untukmu dan keluargamu? Allah dan Rasulnya. Dengan penuh keimanan. Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Ketika diberikan kabar gembira nanti akan masuk surga dengan merangkak, langsung semuanya, seluruh onta yang dia miliki beserta dagangannya diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau masuk surga merangkak. Masuk surga pengennya cepat. Karena orang kaya kan susah ini hisabnya. Kalau daripada susah, mendingan saya, ini kan yang menghambat saya masuk surga, istilahnya begitu. Sudah saya sedekahkan saya supaya cepat masuk surga.
Akhirnya kan termasuk salah satu dari 10 orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Luar biasa gitu sedekahnya. Ya. Jadi dari apa yang sudah kita bincang-bincang bersama Ustadz tadi, mulai dari kita mengetahui adab-adab dari doa, sehingga dari adab-adab itu kita bisa belajar, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan dimana yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di setiap detiknya mungkin Ustaz Allah kabulkan doa kita, apalagi ketika ditambah lagi ada hujan yang turun yang lebat, kemudian di waktu antara azan dan iqamah, ketika kita sujud dalam salat kita sebelum kita salam, dan yang sudah dijelaskan sama Ustaz tadi, maka saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya yang menonton video ini, mari kita jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan doa itu sangat luar biasa. Kadang Ustadz kita keliru. Kalau dari pandangan saya, kadang saya lihat ketika orang-orang memosting cara untuk terkhusus masalah corona saat ini Ustadz, COVID-19, orang selalu menempel list pertama itu adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, dengan menerapkan ini, tapi doa itu selalu diselipkan terakhir. Padahal harusnya dia di atas, dia di poin di atas. Ya, jadi selalu jadikan doa itu hal yang paling utama untuk menjadikan supaya wabah ini cepat berakhir, supaya kita semuanya bisa beraktivitas, terutama beraktivitas dalam ibadah kita. Saat ini kita sudah tidak diperbolehkan untuk sholat di masjid, kemudian kajian-kajian, begitu banyak kajian yang dihentikan, ya terpaksa itu harus dilakukan. Makanya kita harus berdoa semoga semuanya bisa kembali normal dengan cara-cara mengetahui adab dan waktu, tempat, mustajab dikabulkannya doa. Ada pertanyaan yang kru? Tidak ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak, syukron. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan, semoga kita bisa menjawabnya di pertemuan selanjutnya Ustaz. Saya kira masih banyak hal yang perlu kita bahas, termasuk kalau masalah sabar tadi, saya teringat dengan kisah Nabi Ayub, bagaimana inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Nabi Ayub. Bertubi-tubi dengan macam-macam ujian, ya, tapi alhamdulillah lolos. Oh, lolos. Dan akan kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.